ada yang sakit kan? Tidak ada, Ibu. Oke. Nah, jadi pada mata pelajaran biologi kali ini kita akan mempelajari mengenai enzim. Oke. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang mungkin bisa pimpin doa. Indonesia. Baik, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Indonesia sudah dipimpin doanya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu mengapa nasi semakin lama dipunya itu akan semakin terasa manis? Oke, serahkan. Nasi terasa manis karena enzim terdapat di dalam air liur yang mengubah padi menjadi gula atau glukosa. Oke, betul sekali. Jadi alasan mengapa nasi yang dipunya itu lama kelamaan menjadi manis karena adanya enzim yang berperan untuk memecah padi atau amil menjadi glukosa. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai enzim, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan pengertian dan struktur enzim, kedua menjelaskan sifat-sifat enzim, yang ketiga mendeskripsikan mekanisme kerja enzim, yang keempat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan yang kelima menyajikan kembali hasil diskusi kelompok secara jelas dan beruntun. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran kita hari ini, maka kita akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, yaitu tipe jigsaw. Yang dimana nanti Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, yang dimana model pembelajaran ini menekankan mengenai kerjasama. Jadi nanti akan ada beberapa materi dari tujuan pembelajaran ini yang akan diberikan, lalu setiap siswa itu bertanggung jawab untuk memahami dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Oke? Nah, jadi sistemnya itu di sini Ibu sudah buat undian. Sebelumnya Ibu bagi dulu ya kelompok asal kalian. Jadi ada kelompok asal dan kelompok ahli. Jadi untuk pembagian kelompok asal itu ada 3 kelompok. Jadi kelompok A, B, dan C. Nah, masing-masing kelompok ini berisi 4 orang. Untuk kelompok jadi itu bagi dulu ya kelompoknya. A itu Yustina Tula, kemudian Mutiara Fajri Aksa, lalu Syaika Basri, dan Farida. Lalu kelompok B ada Utami Putri Nur. Nah, sekarang bergabung dulu dengan teman kelompok A di sini. Kelompok A di sini. C, D. Berurutan nih. Oke, jadi sudah duduk dengan teman kelompoknya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi di sini ada undian 4 nomor. Jadi saya mau kelompok A dulu naik, masing-masing untuk mengambil nomor. Itu semuanya naik. Oh, semuanya. Oh ya. Jadi serahkan Iya. Oke, jadi untuk sub materinya itu ada 4. Nah, siapa tadi yang dapat nomor 1? Saya. Oke, nomor 2? Saya. Oke, nomor 3? Saya, Ibu. Nomor 4 siapa? Saya, Ibu. Saya. Oke. Jadi nanti yang dapat angka yang sama, kalian menjadi kelompok ahli dan membahas sub materi yang kalian dapatkan. Jadi kalau yang dapat nomor 1 nanti itu kalian diskusikan mengenai pengertian dan struktur enzim, kemudian yang kelompok 2 sifat-sifat enzim, begitu pun seterusnya. Oke? Ya, Bu. Sekarang serahkan kalian
kalian bergabung dengan kelompok dengan kelompok masing-masing tadi yang sama nomornya. Kelompok sini. Kelompok 1. Siapa kelompok 3? Sudah bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan KPD. Ini dikerjakan tiap kelompok ya. Baik, kita tulis. Silakan masing-masing dikerjakan tugas di LKPD itu. Saya beri waktu 15 menit. Oke, silakan didiskusikan. Dan kalau yang tidak mengerti, silakan tanyakan temannya atau tanyakan ke ibu juga boleh. Nah, jadi nanti kalian bisa catat materi atau poin-poin penting dari bagian kalian, atau mungkin cari materinya di YouTube atau di internet atau di Google. Lalu nanti kalian akan menjelaskan kembali materi yang kalian dapat itu ke teman kelompok asalnya. Dari kelompok yang pertama kan ya. Baik, Bu. Oke, silakan. Kelompok kedua ya. Kalian bahas apa? Sifat-sifat enzim, Bu. Oke, ini Satu, Bu. Pengertian dan strukturnya yang ini sama dengan bukan? ya satu dari sini ya. Oh ini bagus, ini sudah digambar. Ini buat sebentar itu selanjutnya selanjutnya. Nah, sudah 15 menit, bagaimana diskusinya sudah selesai? Sudah. Nah, karena sudah selesai, sekarang kalian kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Ya, right? Ya, baik, jadi sudah kembali ke kelompok asalnya masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian jelaskan ke depan kelompoknya materi yang telah kalian dapatkan tadi. Materi yang ini masing-masing dijelaskan ke temannya. Jadi nanti Ibu mau bisa kelompok itu presentasi. Oke? Ini adalah besok. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, jadi sudah 10 menit. Bagaimana? Apakah sudah selesai diskusi? Sudah, Ibu. Oke, sudah selesai diskusi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi materi. Saya mau kelompok C. C untuk menjelaskan hasil diskusinya. Saya persilakan Baik, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mendapatkan jawaban itu dari pertanyaan pertama, mengapa enzim disebut sebagai biokatalisator? Jawabannya yaitu enzim disebut biokatalisator karena enzim mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut habis bereaksi. Kemudian enzim menurunkan energi aktivitas sehingga reaksi yang tadinya lambat dapat berlangsung lebih cepat. Kemudian pertanyaan yang kedua itu jelaskan perbedaan utama model loop and case and induce feed. Jawabannya pada model loop and case bentuk sisi aktif enzim sudah cocok secara tepat dengan substrat seperti kunci yang pas dengan gembok. Sedangkan pada model induce feed sisi aktif enzim lebih fleksibel ketika substrat mendekat. Kemudian enzim menyesuaikan bentuknya agar cocok, lalu kembali ke bentuk asal setelah reaksi selesai. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban hasil diskusi dari kelompoknya Naisha, kelompok C. Jadi betul sekali dari hasil diskusi mengenai materi enzim pada hari ini, yaitu enzim adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Lalu struktur enzim itu ada dua, yaitu apoenzim dan kofaktor, yang dimana apoenzim itu adalah bagian protein yang bekerja secara spesifik.
Lalu sifat-sifat enzim itu enzim bekerja secara spesifik, lalu tidak itu habis digunakan dan dipengaruhi oleh suhu dan pH. Lalu enzim ini juga bekerja cepat karena menurunkan energi oksidasi. Nah, mekanisme enzim itu ada dua, yaitu lock and key dan endospheric model. Yang dimana lock and key itu dia ini seperti gembok dan kunci. Jadi kalau kuncinya itu tidak sesuai, maka gemboknya itu tidak akan terbuka. Lalu endospheric model yang dimana mekanisme ini itu akan menyesuaikan bentuk enzimnya. Jadi kalau tadi itu tidak bisa digunakan ketika kuncinya berbeda, maka kalau yang endospheric ini dia akan menyesuaikan bentuknya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu ada suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan inhibitor atau penghambat. Baik, itu tadi materi kita. Nah, sebelumnya itu mau kasih evaluasi sedikit dulu. Oke, jadi yang tahu angkat tangan ya, yang tahu jawabannya angkat tangan. Oke. Nanti kelas hadiah. Yes. Nanti kembali kita ada yang Oke, pertanyaannya komponen utama penyusun enzim adalah A. Protein dan peptid, B. Karbohidrat dan protein, C. Enzim dan humus prostetik, D. Asam nukleat dan lipid. Silakan ada yang bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Ibu. Saya. Siapa yang bisa? Silakan, Saiman. Jawabannya B. Oke, betul. Enzim dan humus prostetik. Silakan tepuk tangan. Oke, lanjut. Ada dua mekanisme kerja enzim. Coba ada yang bisa sebutkan salah satunya dari yang tadi karena ada dua. Oke, silakan Tiara. Teori kunci dan gembok. Oke, betul. Berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih. Semuanya sudah paham ya materi enzim kita pada hari ini. Oke, jadi cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang diajarkan hari ini dipelajari kembali di rumah agar tetap diingat ya, tidak lupa. Nah, kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.